Selamat datang di perkuliahan geologi. Pada pertemuan kedua ini, kita membahas tentang seisme dan tsunami. Gempa bumi adalah peristiwa bergetarnya bumi akibat pelepasan energi di dalam bumi secara tiba-tiba yang ditandai dengan patahnya lapisan batuan pada kerak bumi. Gempa bumi biasa disebabkan oleh pergerakan kerak bumi, lempeng bumi. Akumulasi energi penyebab terjadinya gempa bumi dihasilkan dari pergerakan lempeng-lempeng tektonik. Energi yang dihasilkan dipancarkan ke segala arah berupa gelombang gempa bumi sehingga efeknya dapat dirasakan sampai ke permukaan bumi. Karakteristik gempa bumi. 1. Berlangsung dalam waktu yang sangat singkat. 2. Lokasi kejadian tertentu. 3. Akibatnya dapat menimbulkan bencana. 4. Berpotensi terulang lagi. 5. Belum dapat diprediksi. 6. Tidak dapat dicegah, tetapi akibat yang ditimbulkan dapat dikurangi. Jenis gempa, berdasarkan penyebabnya. 1. Gempa tektonik, adalah gempa yang disebabkan oleh pergeseran lempeng tektonik. Lempeng tektonik bumi kita ini terus bergerak, ada yang saling mendekat dibagi menjadi 1. Penunjaman antara kedua lempeng samudra. 2. Penunjaman antara lempeng samudra dan lempeng benua. 3. Tumbukan antara kedua lempeng benua, saling menjauh atau saling menggelangsar. Karena tepian lempeng yang tidak rata, jika bergesekan maka timbul friksi. Friksi inilah yang kemudian melepaskan energi goncangan. 2. Gempa vulkanik, adalah yang disebabkan oleh kegiatan gunung api. Magma yang berada pada kantong di bawah gunung tersebut mendapat tekanan dan melepaskan energinya secara tiba-tiba sehingga menimbulkan getaran tanah. 3. Gempa runtuhan, adalah gempa lokal yang terjadi apabila suatu gua di daerah topografi kares atau di daerah pertambangan runtuh. Sifat gempa bumi runtuhan, melalui runtuhan dari lubang-lubang interior. 4. Gempa bumi buatan. Gempa bumi buatan adalah gempa bumi yang disebabkan oleh aktivitas dari manusia, seperti peledakan dinamit, nuklir atau palu yang dipukulkan ke permukaan bumi. Berdasarkan gelombang getaran gempa. 1. Gelombang primer. Gelombang primer, gelombang longitudinal, adalah gelombang atau getaran yang merambat di tubuh bumi dengan kecepatan antara 7 sampai 14 km detik. Getaran ini berasal dari hiposentrum. 2. Gelombang sekunder. Gelombang sekunder, gelombang transversal, adalah gelombang atau getaran yang merambat, seperti gelombang primer dengan kecepatan yang sudah berkurang, yakni 4 sampai 7 km detik. Gelombang sekunder tidak dapat merambat melalui lapisan cair. Berdasarkan kedalaman. 1. Gempa bumi dalam. Gempa bumi dalam adalah gempa bumi yang hiposentrumnya berada lebih dari 300 km di bawah permukaan bumi. Gempa bumi dalam pada umumnya tidak terlalu berbahaya. 2. Gempa bumi menengah. Gempa bumi menengah adalah gempa bumi yang hiposentrumnya berada antara 60 km sampai 300 km di bawah permukaan bumi. Gempa bumi menengah pada umumnya menimbulkan kerusakan ringan dan getarannya lebih terasa. 3. Gempa bumi dangkal. Gempa bumi dangkal adalah gempa bumi yang hiposentrumnya berada kurang dari 60 km dari permukaan bumi. Gempa bumi ini biasanya menimbulkan kerusakan yang besar. Gempa dangkal menimbulkan efek goncangan yang lebih dahsyat dibanding gempa dalam. Ini karena letak fokus lebih dekat ke permukaan, di mana batu-batuan bersifat lebih keras sehingga melepaskan lebih besar regangan. Penyebab terjadinya gempa bumi. Kebanyakan gempa bumi disebabkan dari pelepasan energi yang dihasilkan oleh tekanan yang disebabkan oleh lempengan yang bergerak. Semakin lama tekanan itu kian membesar dan akhirnya mencapai pada keadaan di mana tekanan tersebut tidak dapat ditahan lagi oleh pinggiran lempengan. Pada saat itulah gempa bumi akan terjadi. Alat pengukur gempa. Seismometer, bahasa Yunani, seismos, gempa bumi, dan metero, mengukur, adalah alat atau sensor getaran, yang biasanya dipergunakan untuk mendeteksi gempa bumi atau 149 getaran pada permukaan tanah. Hasil rekaman dari alat ini disebut seismogram. Secara sederhana tsunami dapat diartikan sebagai suatu kondisi ketika gelombang air laut naik dan menerjang daratan. Kejadian ini bisa disebabkan oleh banyak hal, termasuk letusan gunung berapi serta gempa bawah laut. Karakteristik tsunami. Pembahasan mengenai tsunami tidak akan lepas dari ombak yang terjadi di lautan. Sebab baik tsunami ataupun ombak,
keduanya sama-sama menunjukkan kejadian berupa gelombang air laut. Akan tetapi pada keduanya ada perbedaan, di mana ombak merupakan kejadian normal dan tsunami adalah bencana. Ombak adalah gelombang air laut yang terjadi karena adanya tiupan angin, sementara tsunami adalah gelombang air laut yang disebabkan oleh adanya aktivitas geologi bumi. Berikut ini adalah beberapa karakteristik dari gelombang tsunami berdasarkan pengamatan dari bencana tersebut, yaitu panjang gelombang air laut pada tsunami dapat melebihi 150 km dari bibir pantai. Kecepatan gelombang tsunami menyamai kecepatan pesawat jet yaitu kurang lebih 800 km per jam. Pada dasarnya kecepatan tersebut sangat bergantung terhadap kedalaman laut, jika terjadi di laut dalam maka kecepatannya bisa mencapai 1000 km per jam. Panjang gelombang antara dua puncak gelombang tsunami di laut lepas bisa melebihi 100 km dan selisih waktu terbentuknya kedua puncak gelombang tersebut kurang lebih 10 menit hingga 1 jam. Kecepatan gelombang akan menurun ketika sudah mencapai area pantai dangkal, teluk, dan muara sungai. Namun tinggi gelombang justru akan terus bertambah, sehingga resiko kerusakan yang ditimbulkan semakin besar. Perubahan tinggi gelombang tsunami disebabkan oleh terjadinya konversi energi yang awalnya berbentuk energi kinetik lalu menjadi energi potensial. Konversi energi ini jugalah yang mengakibatkan penurunan kecepatan gelombang dan peningkatan tinggi gelombang. Jenis tsunami. Jenis-jenis tsunami dapat diklasifikasikan berdasarkan beberapa aspek eksternal, seperti waktu terjadinya dan penyebabnya. Secara umum tsunami disebabkan oleh dua hal, yaitu gempa tektonik dan gempa vulkanik yang terjadi pada struktur geologi bumi. Meski begitu, ada 5 jenis tsunami yang paling umum diketahui, yaitu sebagai berikut. 1. Tsunami lokal. Tsunami lokal adalah jenis tsunami yang berkaitan dengan epicentrum gempa yang terjadi di sekitar area pantai. Dengan begitu waktu tempuh yang diperlukan dari titik kejadian hingga tiba di bibir pantai sekitar 5-30 menit. Umumnya gempa lokal berdampak cukup besar, karena gelombangnya sangat terasa meski telah mencapai area daratan. 2. Tsunami regional. Tsunami regional adalah jenis tsunami yang 10 kali lebih besar dari tsunami lokal. Jarak yang bisa dicapai oleh tsunami jenis ini kurang lebih 100 hingga 1000 km dari titik terjadinya. Biasanya waktu yang dibutuhkan gelombang mencapai daratan cukup lama. 3. Tsunami jarak. Tsunami jarak juga biasa disebut sebagai ocean-wide tsunami atau tele-tsunami merupakan tsunami destruktif. Artinya jarak tempuh yang bisa dicapai terhitung dari titik tsunami bawah laut melebihi 1000 km. Dengan begitu setidaknya butuh waktu 3 jam untuk tiba di daratan. 4. Tsunami meteorologi. Tsunami meteorologi juga biasa disebut meteotsunami atau tsunami atmosfer merupakan suatu fenomena alam yang menyerupai tsunami. Hanya saja tsunami ini disebabkan oleh adanya gangguan pada atmosfer atau meteorologis seperti gelombang gravitasi atmosfer, lompatan tekanan, angin topan, saluran depan badai, dan sebagainya. 5. Microtsunami. Microtsunami adalah jenis tsunami yang berukuran sangat kecil, sehingga akan sulit untuk diketahui dengan mata telanjang atau visual. Meski begitu tsunami juga cukup berbahaya karena sulit terdeteksi. Dibutuhkan alat tertentu jika ingin mendeteksi keberadaan microtsunami. Penyebab terjadinya tsunami. Seperti telah disebutkan, penyebab utama tsunami adalah gempa vulkanik dan gempa tektonik. Akan tetapi kebanyakan gempa yang terjadi disebabkan oleh adanya gempa tektonik di bawah laut. Berikut ini adalah beberapa syarat yang berpotensi tsunami menurut Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, yaitu pusat gempa tektonik atau gempa vulkanik harus terjadi di bawah dasar laut. Kedalaman pusat gempa tidak mencapai 60 km. Magnitude atau kekuatan gempa melebihi 6.0 skala Richter. Patahan yang mengakibatkan gempa adalah sesar naik dan sesar turun. Dampak tsunami. Bencana tsunami sudah dipastikan berdampak buruk untuk kondisi alam, khususnya kawasan pantai. Dampak yang ditimbulkan tidak hanya kerusakan material, melainkan juga selalu memakan korban jiwa. Berikut ini adalah beberapa dampak yang diakibatkan oleh tsunami, antara lain. Kerusakan di mana-mana seperti menghancurkan bangunan yang ada di sekitar pantai termasuk usaha masyarakat setempat. Rusaknya lahan pertanian dan perikanan. Kegiatan perekonomian terhambat, karena aktivitas produksi seperti perdagangan tidak bisa berjalan untuk sementara waktu.
Jumlah kerugian material yang dialami oleh masyarakat mulai dari hancurnya bangunan hingga usaha mereka. Gangguan kejiwaan, biasanya korban yang menghadapi tsunami khususnya anak kecil mengalami trauma yang membutuhkan terapi untuk menyembuhkannya. Munculnya berbagai penyakit baik yang disebabkan oleh sisa-sisa tsunami maupun kondisi di pengungsian yang tidak sehat. Sekian ulasan materi untuk pertemuan sekarang, sampai bertemu di pembelajaran pertemuan berikutnya. Terima kasih.